Alhamdulillahil qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad Shahibul Bait Gus Helmi beserta istri. Yang tadi kita lihat memuji-muji istri terus. Karena saya punya kalimat, lelaki yang mencintai banyak wanita berarti dia memahami wanita. Tapi ingat, lelaki yang mencintai satu wanita berarti dia memahami cinta. Karena saya punya prinsip jenderal, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Makanya bener jenderal, nggak ada kata mantan. Mungkin pertanyaannya begini, kenapa move on itu berat? Jawabannya sederhana, kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Semoga sakinah lah, amin. Para kiai, ada Pak Kiai senior kita, kalau saya milenial, beliau ini generasi kolonial, Bapak Manarul Hidayat. Yang dari saya kecil tetap konsisten dengan kumisnya. Berulang kali saya bilang sama ibu-ibu, kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya, ya anak. Yang kita hormati juga malam hari ini kehadiran Bapak Kasat, yang saya mengamati beliau ini sejak sebelum jadi Pangdam Metro Jaya. Prestasi besar beliau salah satunya adalah menurunkan baliho. Menurunkan baliho. Ternyata itu yang jadi ada orang itu kan ada syafaat berkahnya kiai jadi ketua umum partai Caimin gitu kan. Syafaatnya kiai jadi sekjen PBNU. Ini juga ada jadi kasat berkahnya baliho, itu juga ada itu berkahnya baliho. Makanya saya selalu saja bilang kalau saya melihat seseorang itu lebih suka melihat prosesnya. Maka saya bilang, saya kalau disuruh milih olahraga lari apa jalan, saya pasti memilih olahraga jalan. Kenapa jenderal? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Juga hadir ketua umum kita Caimin. Tepuk tangan untuk beliau. Saya melihat Caimin ini luar biasa. Itulah kenapa saya punya teori. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Dan juga ada para kiai, sahabat saya Ustaz Yusuf Mansur, ada Gus Hayat di sana dan lain-lain yang saya muliakan. Oh, ada Gus Jazil, ini dokter ini. Dokter 2 kali. Juga ini kita juga bisa belajar dari beliau itu kan, bahwa sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes. From zero to hero, yang darinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Makanya saya selalu bilang, hiduplah, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Gus Jazil ini yang mengingatkan kita, kalau ada orang lain mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Ya. Saya itu sering memuji mereka, jenderal. Tapi sampai hari ini belas nggak pernah ada amplopnya, jenderal. Padahal cinta kita kepada mereka, ke Caimin, Cak Jazil, Gus Helmi ini seperti KUHP pasal 184 ayat 2 yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Gitu. Tapi selalu saja kita mendapatkan 378 penipuan. Ya kadang-kadang ingat sih, tapi ya itu tadi pasalnya ganti, bukan 378 tapi 352, perbuatan tidak menyenangkan ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, saya yakin semua malam hari ini berkumpul bukan atas kemauan kita, tapi karena Allah kehendaki. Saya tidak nyangka kalau ada Pak Kasat, saya juga tidak nyangka kalau ketemu ketum, ternyata hari ini kita dikumpulkan. Maka saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ma tawaqafa matlabun anta tolibu birobika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Disitulah saya sering mengatakan manusia itu mampu bukan karena dia mampu,
tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Makanya doa yang sering dibaca oleh ahlu sunnah, itu ayat yang sering kita baca, yang mungkin ini harus menjadi amalan wajib Caimin ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita diperintahkan untuk membaca doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Orang sedunia mau menolak apapun terhadap eksistensi kita, kok Allah mengendaki nggak ada manusia bisa menolak. Saya cerita jenderal, tahun 2018 pertama kali saya viral pengajian di klub malam dan di lokalisasi bersama para begenggek rahimakumullah gitu. Yang sekarang lagi terkenal lagunya Manggu Purel gitu. Tapi orang itu salah loh Caimin, nggak bisa membedakan begenggek sama purel. Purel itu bukan begenggek, begenggek itu PSK. Sementara purel itu bahasa kerennya LC, Ladies Pemandu Karaoke, yang mereka tugasnya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka sih juga karaoke itu, kata orang dibuka oke gitu. Itu kalau kemudian ada oknum purel yang kemudian macam-macam, itu oknum. Tapi bukan purel itu bukan PSK. Beda dengan PSK. Kalau PSK itu jelas. PSK itu kalau Jawa Timur namanya begenggek. Pekerjaannya adalah jualan kroto. Kroto itu apa? Makanan burung. Itulah. Makanan burung. Makanya Caimin kalau malam Jumat ketemu istrinya bilang yang sederhana sama istrinya, Mama, apakah krotonya sudah siap? Kroto gitu. Nah, jadi waktu itu apa? Saya dimasukkan ke grup WA grup Asparagus Jawa Tengah Jawa Timur DIY. Gus Hilmi ini saksinya. Seminggu saya masuk WA grup, saya tahu kan, saya langsung dikeluarkan dari grup. Miftah tidak pantas bergabung dengan Asparagus. Dikeluarkan jenderal. Nah, yang mengeluarkan saya japri. Terima kasih atas dikeluarkannya saya dari grup. Memang saya tidak pantas. 8 bulan kemudian Allah berkehendak lain. Saya kembali viral gara-gara Deddy Corbuzier masuk Islam. Orang semuanya membicarakan saya, termasuk beliau ini japri saya. Saya dimasukkan ke grup lagi yang sama. Gus, selamat bergabung kembali di grup Asparagus. Langsung saya izin, mohon maaf kiranya saya tidak pantas berada di grup ini, mohon maaf saya meninggalkan grup. Inilah. Maka saya bilang tadi apa? Kalau ada orang lain menertawakan mimpimu karena kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Maka saya bilang, hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Akhirnya apa? Yang saya baca, Allahumma lamani alim ataita. Kalau Allah mengendaki, mana yang mustahil? Seorang Musa yang merupakan anak angkat dari Fir'aun, mohon maaf, Fir'aun itu dan Musa menjadi bukti sahih bagaimana kemudian orang yang tidak dianggap apa-apa tapi bisa menghancurkan orang yang punya segalanya. Fir'aun itu kan tipologi orang yang sangat percaya dengan dukun. Jadi kalau hari ini ada orang kok masih percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun gitu loh. Oh tenan inilah. Masih modern aku ya. Kayak ngono kebal gitu. Jadi kemarin saya sempat dilaporkan jenderal ke Polres Jakarta Selatan. Gara-gara saya podcast sama si Atta Halilintar. Atta tanya begini sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya bilang, iya, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Nah, kembali ke yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Sesuatu yang kita sandarkan kepada Tuhan tidak akan ada yang bisa menghentikan. Tetapi yang bersandar kepada dirinya sendiri pasti rasanya berat. Maka saya bilang, manusia itu mampu karena dimampukan. Kayak kita puasa sehari, bukan karena kita hebat, tapi karena dimampukan oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan, malah dia budak. Berarti nggak bisa apa-apa itu. Loh ini beneran, yakin ada fakta.
Tuan rumah itu kalau amplopnya pas-pasan nggak usah protes ya, nggak usah protes. Gara-gara bukber dilarang ya kita obral murah lah, Cak. Gitu lah. Yes. Katanya liso imi farhatani. Bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan. Yang pertama ingdal iftar ketika berbuka puasa. Hari ini kebahagiaan saya dirampas dengan surat edaran itu. Tapi nggak apa-apa, kita manut lah gitu. Nah, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu, sahabat kita polisi itu seharusnya rumahnya paling aman dong. Wong polisi pekerjaannya mengamankan orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya, ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kan nggak aman Pak itu. Untuk ranah polisi gitu. Tapi faktanya kan begitu gitu. Di rumah polisi. Makanya pentingnya teman-teman kamera itu kan begini. Ini mungkin yang ada cuma orang 100 200, tapi hebatnya ini. Pak Kasat punya pistol, 1 peluru 1 kepala. Tapi dengan postingan kita di media sosial, besok kita posting jutaan kepala bisa kita tembak, Pak. Polisi 1 peluru 1 kepala itu saja bisa meleset, 5 saja meleset kena tembok semua kok gitu. Tapi kalau tadi kayak Ustadz Yusuf Mansur mimpin doa di posting bisa jutaan kepala gitu lah. Makanya sebenarnya kalau kamera ini yang diuntungkan besok sebenarnya bukan saya, bukan Pak Kasat, tapi jelas Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Itu udah pasti. Supaya dia mengingat-ingat royalti saya. Nah, maka kemudian untuk menjadi orang yang sadar bahwa dia dimampukan oleh Allah. Nah, kan saya bilang begini, Jenderal. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Wong dukun itu pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos lah. Diksi merongos itulah yang dijadikan dalil melaporkan saya ke kantor polisi. Ini ya sumir, nanti kalau ada dukun datang, Gus itu saya cantik apa merongos? Saya bilang, cantik, gugur sudah tuduhan kepada saya. Karena saya nggak nyebut nama. Kan saya juga paham pasal Pak, ini loh. Jadi, kita dimampukan oleh Allah. Maka untuk menjadi hamba yang paham bahwa dia bukan siapa-siapa, dan supaya dia mengerti bahwa dia dimampukan oleh Allah, maka manusia di-create untuk menjadi orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.